Ada sebuah dokumen bocor yang mengungkap proposal militer rahasia dari Amerika Serikat untuk Indonesia. Dan ini bukan permintaan biasa loh. Ini adalah sebuah langkah yang bisa mengubah total peta geopolitik di kawasan kita. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh bayangin sebentar. Sebuah keputusan yang dibuat secara diam-diam di ruang tertutup, tapi punya potensi buat menyeret negara kita ke dalam konflik yang bukan urusan kita. Nah, inilah pertaruhan yang luar biasa besar yang sedang dihadapi Indonesia sekarang. Oke, biar kita semua paham betul soal isu yang rumit ini, kita akan bedah satu persatu. Kita mulai dari gimana ceritanya proposal ini bisa sampai bocor ke publik, lalu kita kupas tuntas apa sih sebenarnya yang Amerika minta, terus kita timbang apa aja resikonya buat Indonesia, lihat gimana pemerintah kita sendiri ternyata nggak satu suara, dan terakhir kita lihat gambaran besarnya di panggung geopolitik dunia. Jadi, gimana sih semua ini berawal? Ceritanya itu nggak datang dari pengumuman resmi pemerintah, sama sekali bukan. Justru ini semua meledak dari sebuah kebocoran dokumen rahasia yang, bikin kaget banyak pihak dan langsung jadi bahan perdebatan panas di seluruh negeri. Jadi, yang pertama kali bikin geger ini justru surat kabar dari India, The Sunday Guardian. Mereka lah yang pertama kali ngelaporin soal adanya permintaan pertahanan rahasia dari Washington. Berita ini begitu keluar, langsung bikin suasana di Jakarta jadi tegang. Nah, lihat deh urutan waktunya. Ini nunjukin kalau semuanya terjadi dengan sangat cepat. Dimulai dari pertemuan tingkat tinggi antar presiden, gak lama kemudian muncul surat peringatan rahasia dari Kementerian Luar Negeri kita ke Kementerian Pertahanan. Gak lama setelah itu, dokumennya bocor ke media. Kelihatan banget kan ada gejolak serius di internal pemerintahan kita. Oke, kita udah tahu gimana ceritanya ini bisa bocor. Pertanyaan besarnya sekarang, emangnya apa sih isi permintaan Amerika ini? Yuk kita kupas tuntas apa sebenarnya yang mereka maksud dengan istilah akses komprehensif atau menyeluruh yang jadi pusat kontroversi ini. Jadi, intinya tuh ada di sini. Akses menyeluruh. Itu pada dasarnya Amerika minta semacam kartu pas super sakti buat pesawat-pesawat militer mereka bisa lalu lalang di langit Indonesia. Dan ini bukan buat 1 atau 2 kali keperluan, tapi untuk berbagai macam skenario misi yang sangat fleksibel. Proposal itu secara spesifik menyebut 3 alasan utama. Untuk operasi darurat, untuk respons krisis, dan untuk latihan militer bersama. Kedengarannya mungkin standar ya, tapi masalahnya 3 kategori ini definisinya bisa melar kemana-mana, sangat luas. Dan disitulah letak kekhawatiran utamanya. Tentu saja, permintaan sebesar ini langsung memicu reaksi keras dan kekhawatiran di mana-mana. Sekarang, mari kita lihat lebih dalam apa saja sih resiko-resiko besar yang jadi sorotan para ahli dan pejabat di Indonesia. Wah, ini dia nih, inti ketakutannya. Ungkapan bersekongkol dengan agresor, ini dalam banget loh maknanya. Ada ketakutan yang sangat nyata bahwa kalau Indonesia sampai bilang iya sama proposal ini, kita bakal langsung dicap berpihak dalam konflik global. Misalnya antara Amerika sama Iran. Kalau kita rangkum, ada 3 ketakutan utama. Pertama, dan ini yang paling besar, risiko terseret ke dalam perang yang bukan perang kita. Kedua, ini bisa mengorbankan prinsip bebas aktif kita, kemandirian strategis yang sudah jadi pilar kebijakan luar negeri kita sejak dulu. Dan yang ketiga, status dan citra Indonesia sebagai kekuatan penyeimbang yang netral di kawasan bisa rusak parah. Ternyata perdebatan panas ini nggak cuma terjadi di ruang publik. Di dalam internal pemerintahan sendiri, suaranya pecah. Ada perbedaan pandangan yang tajam. Bahkan kantor berita Reuters sampai menggambarkannya sebagai perpecahan di antara para pejabat tinggi. Coba kita lihat perbandingan ini. Jelas banget bedanya. Di satu sisi, Kementerian Pertahanan mengakui ada draft surat niat dan kelihatannya lebih terbuka untuk diskusi. Tapi di sisi lain, Kementerian Luar Negeri sampai mengirim surat rahasia yang isinya peringatan keras tentang bahaya terseret konflik asing. 2 kementerian kunci, tapi punya sikap yang sangat berbeda. Oke, sekarang kita coba mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih permintaan ini begitu penting buat Amerika Serikat? Dan apa dampaknya buat seluruh kawasan Asia Tenggara? Buat Amerika, keuntungannya ini strategis banget. Pertama, mereka bisa memangkas waktu tempuh pesawat militer mereka secara drastis. Ini efisiensi yang luar biasa. Kedua, wilayah udara Indonesia ini jadi semacam jembatan vital yang menghubungkan pangkalan mereka di Pasifik dan Samudra Hindia. Dan ketiga, ini akan memperkuat koordinasi militer mereka dengan Indonesia, salah satu negara paling penting di kawasan.
Timingnya juga pas banget buat Amerika. Menurut analisis dari Abdul Rahman Yaakob, seorang peneliti, proposal ini datang di saat kepemimpinan baru di bawah Presiden Prabowo terlihat semakin nyaman dan lebih terbuka untuk menjalin hubungan pertahanan yang lebih erat dengan Washington. Dan ternyata permintaan akses udara ini bukan satu-satunya agenda. Ini hanyalah satu kepingan dari sebuah puzzle yang jauh lebih besar. Ada rencana penandatanganan kemitraan pertahanan yang lebih besar lagi, ada pertemuan tingkat menteri, dengan tujuan yang sangat jelas, modernisasi militer kita dan memperbanyak latihan bersama. Pada akhirnya, semua ini kembali pada satu pertanyaan mendasar untuk Indonesia. Di satu sisi ada resiko kehilangan netralitas, tapi di sisi lain ada tawaran keuntungan dari kemitraan strategis. Indonesia sekarang benar-benar berada di persimpangan jalan. Pertanyaannya, langkah ini akan menjadikan kita mitra strategis yang setara, atau justru hanya menempatkan kita sebagai pion dalam permainan kekuatan global yang jauh lebih besar? Ini adalah pilihan kritis yang akan menentukan arah kebijakan luar negeri kita untuk bertahun-tahun ke depan.